kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 129. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Menyiksa dengan keras. Sebilah pisau tajam dilempar ke kaki Richard. Pisau Bastian sangat tajam dan bersinar menyilaukan di bawah sinar matahari, membuat orang bergidik melihatnya. Richard berlutut di kaki Aditya dan melihat Aditya melemparkan pisau ke depannya. Melihat kemarahan Aditya yang kejam saat ini, Richard tahu dengan jelas bahwa Aditya jelas tidak mencoba menakut-nakutinya. Itu benar-benar terjadi. Aditya, mohon maafkan saya kali ini. Baik bagimu untuk berteman denganku di masa depan. Richard mengangkat wajahnya dan memohon belas kasihan kepada Aditya. Apakah kamu melakukannya sendiri? Atau aku yang melakukannya? Wajah Aditya sangat suram. Dan dia tidak berbicara omong kosong kepada Richard sama sekali. Lumpuh, Richard marah dan memintanya untuk memotong tangan. Dia tidak bisa melakukannya. Orang ini berhenti berlutut saat ini, berdiri dari tanah, dan kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Melihat Richard masih berani berdiri, Bastian segera bergegas, dan hendak menekan Richard untuk berlutut di depan Aditya lagi. Tentu saja, Bastian juga ingin tampil baik di depan Aditya, hanya untuk menyenangkan Aditya. Aditya melambaikan tangannya dan menghentikan Bastian. Tuan Aditya, mengapa saya tidak melakukannya sendiri? Saya yang paling ahli dalam melakukan hal semacam ini. Hehe. Bastian tersenyum pada Aditya dengan penampilan yang sangat menyenangkan. Tunggu sampai dia menyelesaikan panggilannya, kata Aditya dingin. Alasan mengapa Richard menelepon adalah karena Aditya ingin Richard diyakinkan. Jika tidak, setelah dia pergi, hidup Sambo tidak akan tenang, karena Richard pasti akan membalas dendam. Ketika Richard melihat bahwa Bastian yang akan melakukannya sendiri, dia marah. Bastian, bosmu dan aku adalah saudara. Kamu berani memperlakukanku seperti ini. Tunggu aku. Setelah Richard berkata kepada Bastian dengan kejam, dia memanggil Yoga. Kakak, Bastian telah berbalik melawanku. Dia membantu orang luar berurusan denganku. Richard hampir menangis. Menangis sambil menelpon. Bastian menatap Richard dan mendengus. Dia sama sekali tidak takut Richard akan menuntut di depan Yoga. Karena Yoga sangat kejam dan tahu bahwa bahkan jika Yoga ada di sini, dia akan melakukan hal yang sama. Bosmu ingin kamu menjawab telepon. Richard menyerahkan telepon kepada Bastian. Dan sekarang pinggangnya kaku lagi. Diperkirakan Yoga pasti akan memarahi Bastian dengan keras. Dan kemudian biarkan Bastian membantu dia berurusan dengan Aditya. Mengapa kamu membantu orang lain berurusan dengan Richard? Di ujung telepon Yoga bertanya kepada Bastian dengan mata penuh guntur. Hehe, bos, kamu tidak tahu sesuatu. Orang yang ingin dihadapi Richard adalah Aditya. Bastian tertawa. Yoga terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa selama beberapa detik. Kalau begitu kamu bisa mengetahuinya. Jangan menyinggung Tuan Aditya. Yoga memberitahu Bastian dengan gugup. Dimengerti. Bastian tahu ini adalah hasilnya, dan mengembalikan telepon ke Richard. Richard cemberut, memelototi Bastian dan berkata, bagaimana? Bosmu telah mengajarimu, cepat dan bantu aku melawan Aditya hingga hancur. Aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Bos, biarkan aku mencari tahu sendiri. Bastian tertawa terbahak-bahak, wajah Richard muram, dan dia berkata dengan gugup, tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Tapi inilah kebenarannya. Richard, Anda dapat mengenalinya. Yang membuatmu bunuh diri. Bahkan kamu berani memukuli istri Aditya. Bastian mendengus dan mengambil pisau di tanah. Richard merasa seperti 5 guntur menghantam puncak. Dan dia benar-benar pingsan. Bastian baru saja memperingatkannya bahwa Farah adalah istri Aditya. Tetapi dia tidak menganggap serius Aditya saat itu. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Dapat dilihat bahwa Aditya sangat menyayangi istrinya. Jika dia memukuli istri Aditya, bagaimana mungkin Aditya menyerah? Richard menyesali ketakutannya.
Bastian mencengkeram kerah Richard dan menyeretnya ke samping. Jangan seperti ini, Bastian. Aku kakak tertuamu, teriak Richard ketakutan. Tubuhnya lemah. Bastian mengabaikan Richard sama sekali. Dia hanya ingin pamer di depan Aditya, dan menendang Richard. Tuan Aditya, saya tahu saya salah. Beri saya kesempatan lagi. Richard menjerit sedih. Tangan kanannya telah dipatahkan oleh Bastian. Pengecut. Dia sangat takut sehingga dia menutupi matanya. Siapa yang pernah melihat pemandangan seperti itu? Bastian benar-benar tidak ambigu. Melakukan hal seperti itu sepele baginya. Beri dia perban. Bastian menunjuk Richard yang tidak sadar dengan pisau dan berkata kepada Yoshi. Oke. Yoshi sangat ketakutan sehingga kakinya melunak. Jadi dia dengan cepat setuju. Dan membawa bawahannya untuk membantu perban Richard untuk menghentikan pendarahan. Bastian menggelengkan kepalanya di depan Aditya dengan pisau di tangannya. Dan berkata, Tuan Aditya, apakah ini sudah selesai? Aditya memandang Bastian. Berpikir bahwa anak ini pandai dalam hal itu. Tidak apa-apa, kata Aditya dengan tenang. Bastian akhirnya menghela nafas lega. Melihat ini, Aditya seharusnya tidak menyelesaikan masalah dengannya. Tuan Aditya, saya tidak tahu sesuatu. Saya ingin bertanya tentang hal itu kepada Anda. Bastian berkata kepada Aditya dengan sangat hati-hati. Aditya melihat ke arah Bastian. Di mana dia bertemu Bastian? Ada apa, Tuan Aditya? Saya mendengar bahwa sepupu saya Wawan dan paman saya Alfian telah pergi ke Afrika, kan? Bastian bertanya kepada Aditya dengan gugup. Dia baru saja mendengar bahwa Wawan telah membuat marah Aditya, dan kemudian pergi ke Afrika bersama Alfian. Saya kira itu tidak akan berakhir dengan baik. Aditya memandang Bastian dengan dingin, dan tersenyum. Hehe, Wawan dan ayahnya sama-sama pergi bekerja ke Afrika, dan perawatannya sangat bagus. Jika kamu mau pergi, aku akan mengaturnya untukmu. Tidak, Tuan Aditya, Anda bercanda. Hehe. Bastian menggelengkan kepalanya dengan ketakutan di hatinya, dan dia benar-benar takut pada Aditya. Yoshi dan yang lainnya hanya aku akan menyerahkannya padamu. Biarkan mereka tahu berapa banyak mata yang dimiliki Yoga. Aditya menunjuk ke kelompok Yoshi dan berkata kepada Bastian, Ya, saya harus memberi tahu orang bodoh ini siapa yang mereka ganggu. Bastian mengangguk lagi, dan dengan bawahannya, bergegas dan menggulingkan Yoshi dan yang lainnya, memberi mereka pukulan yang parah. Tuan Aditya, selamatkan hidupku. Tuan Aditya, kami tidak berani lagi. Jangan pukul aku. Jangan, aku tidak berani melawan Tuan Aditya lagi. Yoshi dan kelompoknya dipukuli sampai ke inti, dan mereka terus memohon kepada Aditya belas kasihan. Melihat kelompok orang ini dipukuli, Aditya melambaikan tangannya. Bastian dan yang lainnya berhenti. Pergi, kata Aditya. Jika Yoshi dan yang lainnya diberikan amnesti, mereka membawa Richard, yang tidak sadarkan diri, ke dalam mobil. Mereka semua mengira orang tua mereka kehilangan dua kaki dan melarikan diri. Bastian juga membawa orang-orang untuk mengungsi. Jalan itu akhirnya bersih. Semua orang yang hadir, termasuk Farah, terkejut, dan tidak satu pun dari mereka yang pulih dari keterkejutan barusan. Sambo menepuk dahinya dengan senyum lebar di wajahnya, dan berlari ke Aditya. Keponakanku, Paman ingin berkata padamu, kamu terlalu sadis. Sambo memandang Aditya dengan kagum, tidak tahu bagaimana memuji Aditya. Yanti juga datang dengan berlari. Wanita ini benar-benar tidak tahu mau berkata apa. Melihat keagungan Aditya, dia akhirnya tahu betapa bodohnya dia sebelumnya. Hehe, Aditya, kamu benar-benar membuka mata bibi. Bahkan Richard dan Yoshi diperlakukan seperti ini olehmu. Kamu benar-benar luar biasa. Yanti menggosok tangannya, dan mengatakan apapun yang baik sekarang. Aditya sangat jijik dengan orang-orang seperti itu. Tersenyum ringan, dan berkata kepada Yanti, Bibi, kamu telah memenangkan hadiah. Kamu tidak bisa menjadi orang yang tidak berguna seperti saya. Satu kalimat membuat wajah Yanti merah. Dan sebelumnya, dia juga menyakiti Aditya dengan seteguk orang yang tidak berguna.
dan sekarang sangat memuji orang. Itu benar-benar tamparan di wajahnya. Hilda menatap Aditya dengan terpesona. Dia mengagumi saudara ipar ini, dan dia tidak menginginkannya. Yang paling bersalah adalah Salman. Anak ini bersembunyi di belakang Hilda, karena takut Aditya akan melihatnya untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja Aditya tidak melupakan Salman. Jika Salman pergi dan meninggalkan Aditya, Farah tidak akan dipukuli. Pada saat ini, Aditya menunjuk ke Salman. Kemarilah. Bersambung.